Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam ini dapat kembali duduk di majelis ilmu ini, melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi sebab diturunkannya sakinah, ketenangan ke dalam hati kita. Mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dinaungi oleh sayap-sayap malaikat dan senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluknya yang mulia, yakni majelisnya para malaikat. Apa yang kita sebutkan tadi memang itulah keutamaan bagi mereka yang duduk di dalam majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yakni maksudnya adalah masjid, illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah ke dalam hati mereka, wa ghasiyatuhum rahmah, dan mereka diliputi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa khafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat dan senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluknya yang mulia. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau yang tetap teguh, tetap istiqamah di atas jalan agama ini, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keteguhan dan keistiqomahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan pertama kita pasca Ramadan. Maka sedikit kita mengawali aktifnya kembali pengajian kita ini dengan melakukan evaluasi, melakukan muhasabah terkait dengan Ramadan kita. Karena muhasabah ini sangat penting ya untuk kita lakukan. Mengapa? Sebab para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan di antara tanda diterimanya amal soleh kita di bulan Ramadan adalah ketaatan, adalah keadaan seorang muslim setelahnya menjadi lebih baik dari sebelum Ramadan. Jadi mungkin kalau secara umum kita ingin mengukur bagaimana sih kualitas Ramadan kita, lihat saja apakah pasca Ramadan ini keadaan kita menjadi lebih baik, maksudnya keadaan keimanan kita, keadaan keberagamaan kita menjadi lebih baik atau tidak. Kalau kita menjadi lebih baik, maka ini tanda Ramadan kita itu diterima. Tapi kalau kemudian keadaannya tidak ada perubahan ya, atau justru lebih buruk, ini yang kemudian patut kita evaluasi cepat sebelum semuanya terlanjur lebih jauh. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di dalam bulan Syawal, tapi sudah masuk di dalam
penghujung Syawal, kalau tidak salah tadi siang itu tanggal 23 Syawal. Artinya kita sudah masuk ini tanggal 24 Syawal. Ramadan sudah semakin jauh meninggalkan kita. Nah, pertanyaannya, apakah ketaatan juga ikut pergi? Atau kesolehan kita juga ikut pergi bersamaan dengan perginya Ramadan? Atau justru sebaliknya, Ramadan memang tidak bisa kita cegah. Kita rindu akan Ramadan, kita mendambakan Ramadan, tapi mau tidak mau Ramadan itu pergi. Tapi apa yang tersisa? Apakah masih ada sisa kesolehan? Apakah masih ada sisa ketaatan? Atau masih ada jejak-jejak bekas-bekas Ramadan yang ada di dalam diri kita ini? Nah, ini yang penting kemudian untuk kita evaluasi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengevaluasinya itu tentu ada baiknya kita kembali membuka penjelasan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang puasa dan bulan Ramadan. Yang dahulu ada yang belum sempat kita jelaskan ya pada pertemuan sebelum Ramadan itu, yakni tujuan, harapan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menjalankan ibadah Ramadan ini. Jadi begini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika mewajibkan Ramadan kepada kita sekaligus memberikan target, sekaligus menyampaikan harapannya, apa yang harus kita capai. Kalau ini umpama saja, misalnya kalau kita memasukkan anak kita sekolah, ke sebuah sekolah atau sebuah madrasah, pasti kita kan punya harapan, nanti lulus anak saya itu bisa ini, bisa ini, bisa ini, paham ini, menguasai ini. Ada harapan, setelah selesai kita evaluasi, oh ternyata betul dia bisa ini. Nah, begitu juga setelah masuk di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan harapan-harapannya bahwa alumni Ramadan itu ini loh, ya, kriteria lulusan alumni Ramadan itu begini. Nah, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat harapan. Nanti kita akan melihat di dalam ayat-ayat itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la'alla. Kata la'alla itu kalau kita terjemahkan sederhana, mudah-mudahan, semoga kalian, harapannya kalian menjadi. Nah, contoh yang paling kita mudah kenal, misalnya di dalam ayat 183-nya la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang bertakwa. Kita mungkin sering mengingat itu la'allakum tattaqun saja, padahal di kalimat-kalimat selanjutnya hampir berurutan itu kalimat la'alla itu diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 183 disebutkan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Di 185-nya nanti Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan la'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Di ayat 186-nya disebut la'allahum ya'syudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk. Di 187-nya diulang lagi la'allahum yattaqun, semoga mereka itu menjadi orang yang bertakwa. Di 189-nya la'allakum tuflihun, semoga mereka menjadi orang yang beruntung, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Ada 5, tapi poinnya 4 karena ayat 183, 187 mengulang ya, artinya poinnya sama tentang takwa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara singkat bisa kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai harapan bahwa alumni Ramadan ini, satu, menjadi orang yang bertakwa, yang kedua menjadi orang yang bersyukur, yang ketiga
menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Yang keempat, menjadi orang yang beruntung. Inilah harusnya, kalau dalam bahasa pendidikan, dalam bahasa sekolah hari ini kompetensi lulusan. Alumni Ramadan itu paling tidak ini dia. Satu, bertakwa. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, mendapat petunjuk. Yang keempat, beruntung. Dan nanti akan kita lihat ya hubungannya dengan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita juga ingin menjelaskan ya, harapan ini bukanlah satu harapan yang muluk-muluk. Artinya bukan satu harapan yang sangat sangat tinggi yang tidak mungkin dicapai oleh manusia, bukan. Saya ingin mengatakan bahwa harapan-harapan itu adalah harapan yang realistis dan sangat mungkin sekali terjadi. Karena memang di dalam bahasa Arab ya, kalimat la'alla itu adalah satu harapan yang mungkin terjadi dan mungkin dicapai. Sebab nanti ketika menyebutkan harapan-harapan yang tidak mungkin atau harapan ini sifatnya angan-angan saja, andai kata saja, itu bukan dengan menggunakan la'alla, tapi menggunakan kata laita. Misalnya kita dapat di dalam surah An-Naba yang paling terakhir, itu paling ujungnya, ya laitani kuntu turaba. Ya, itu harapan juga. Andai kata aku dahulu menjadi tanah saja. Maksudnya ini harapan orang kafir ketika sudah di akhirat. Andai kata dia itu tidak dibangkitkan lagi, waktu dikubur jadi tanah, selesai, tidak usah dibangkitkan lagi. Kenapa? Dia takut sudah melihat siksanya. Nah, tapi kan itu pengandaian yang tidak mungkin terjadi, harapan yang tidak mungkin terjadi, karena semua manusia pasti dibangkitkan. Nah, di dalam bahasa kita juga ada tuh. Dulu ada lagu Dul Sumbang itu kan, andai bulan bisa ngomong. Itu harapannya kalau bulan bisa ngomong, tapi harapan itu tidak mungkin terjadi. Nah, saya ingin menegaskan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum ya'syudun, la'allakum tuflihun. Itu menggunakan kalimat la'alla. Ini harusnya bukan sesuatu yang muluk-muluk, sangat mungkin untuk kita capai. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan membahas bagaimana puasa itu, Ramadan itu dapat membentuk manusia menjadi manusia bertakwa, manusia bersyukur, manusia yang mendapatkan petunjuk, dan manusia yang beruntung, dan bagaimana caranya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita baca la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun dan seterusnya itu, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kan, kalau kita perhatikan itu semua adalah kalimat-kalimat atau kata yang berada di ujung ayat ya, di ujung ayat semua itu. Nah, dan itu ada kaitannya dengan kalimat-kalimat di awal ayatnya. Maksud saya begini, contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang bertakwa, itu kan kunci ayat di ujungnya. Tapi awalnya ayat itu bicara apa sih? Awalnya ayat itu bicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini puasa harusnya membentuk pribadi menjadi pribadi yang bertakwa. Apa sih takwa? Mungkin dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang makna takwa. Takwa itu kita definisikan secara singkat saja, secara sederhana aja, adalah
sikap kehati-hatian kita di dalam menjalani kehidupan. Orang yang bertakwa itu hati-hati, jangan sampai dia memakan sesuatu yang haram. Orang yang bertakwa itu hati-hati, jangan sampai dia mengambil hak orang lain. Orang yang bertakwa itu sangat hati-hati, jangan sampai dia menzalimi orang lain. Itu orang yang bertakwa. Nah, kita lihat puasa. Puasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatalnya itu kan yang utama, belum yang lain-lainnya. Kita sebut yang utama ada 3: makan, minum, dan berhubungan suami istri. Dan kita lihat ketiga-tiganya ini semua adalah perkara yang halal. Perkara yang halal dijadikan sebagai pembatal puasa. Dan kita melihat kita sanggup untuk menahannya. Apa hikmahnya? Kalau yang halal saja sanggup untuk kita tahan dan untuk kita tinggalkan saat bulan Ramadan, mestinya di luar bulan Ramadan kita lebih sanggup lagi untuk meninggalkan yang haram. Yang halal aja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram. Ya. Kita siang hari ketika bulan Ramadan, kita lapar, kita haus. Di rumah kita ada makanan, ada minuman, kita bisa makan, kita bisa minum. Tapi tidak kita makan, tidak kita minum. Kenapa? Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri kita. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau yang berpuasa, yang halal saja sanggup untuk kita tahan, apalagi yang haram. Makanan minuman itu milik kita. Di rumah milik kita, ada dalam kulkas kita misalnya. Tapi tetap tidak kita makan, tetap kita tidak minum. Kenapa? Ya, karena tidak boleh. Kalau yang milik kita saja bisa kita tahan, apalah lagi yang bukan milik kita. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya kalau orang betul-betul Ramadannya itu baik, dia akan bertakwa, dia memastikan betul halal, memastikan betul itu miliknya. Tidak ada yang korupsi, Pak, kalau memang dia betul-betul menghayati ya puasa itu. Nah, puasa ini sesungguhnya adalah mengendalikan diri. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma yang kita sayangkan itu adalah tadi, orang itu sanggup untuk menahan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya saat bulan Ramadan saja. Ya. Kita lihat kan, sanggup itu hanya untuk menahannya di bulan Ramadan saja. Selepas bulan Ramadan lepas. Ya, jangankan yang halal, yang haram pun kemudian disikatnya juga. Kenapa? Karena ada indikasi bahwa ketakwaan kita itu hanya di bulan Ramadan saja. Ya. Padahal kalau kita memperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Takwa itu harusnya tak mengenal tempat, tak mengenal waktu. Jangan cuma di bulan Ramadan saja. Begitu selesai Ramadannya, selesai juga ketakwaannya. Ya. Ini ada yang bulan Ramadan bertakwa, habis bulan Ramadan habis takwanya. Ada yang lebih parah itu, Pak, Ramadan aja tidak bertakwa. Kan ada juga itu yang nggak puasa. Ya. Sampai itu ada, saya baca ini apa lucu juga gitu, menggelikan. Ada meme, ada spanduk dibikin gitu ya. Ada poster dibikin seperti orang yang demo katanya minta apa lebaran diulang karena telah terjadi kecurangan. Yang nggak puasa juga ikut lebaran, Pak, ya. Nggak puasa tapi lebaran paling depan dia. Nah, yang bertakwa saja hilang ketakwaannya ketika lepas bulan Ramadan itu masalah, apalagi sejak awal memang tidak bertakwa. Di Ramadan aja tidak bertakwa, apalagi di luar bulan Ramadan.
Padahal Nabi tadi berpesan ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jangan sampai, nah ini yang perlu terus, kenapa saya memilih tema-tema semacam ini pasca Ramadan ini. Jangan sampai kita kok mudah lupa begitu ya, Ramadannya pergi, ketakwaan kita juga ikut pergi. Sampai-sampai ada satu pengumuman, ini guyonan saja, awalnya saya membaca saya anggap serius. Katanya judulnya itu berita kehilangan, telah hilang saudara kami, terakhir terlihat di masjid pada tanggal 1 Syawal, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sarung ya. Barang siapa yang menemukannya tolong bawa kembali ke masjid, karena sudah lama tidak sholat 5 waktu ya. Saya pikir hilang betulan, ternyata hilang dari masjid, Pak. Terakhir nginjakkan kaki di masjid itu ketika 1 Syawal ya, berjamaah. Nah ini jangan sampai. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita bertakwa, mencukupkan takwa kita hanya di bulan Ramadan saja, apakah kita menganggap Allah itu adalah Tuhan kita di bulan Ramadan saja? Memangnya di bulan Syawal Tuhan kita sudah berganti? Nah, ini yang jangan sampai. Jangan sampai kemudian berganti Tuhan kita ketika di bulan Syawal. Allah itu adalah Tuhan kita di bulan Ramadan, juga Tuhan kita di bulan Syawal, Tuhan kita di bulan Dzulqa'dah, dan Tuhan kita di segala bulan ya. Dan takwa itu jangan di masjid saja, tapi dimanapun kita berada, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pasar, di masjid, di tempat pekerjaan, di kantor kita, semuanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, alumni Ramadan itu harus melanjutkan ya ketakwaannya pasca Ramadan. Yang kedua, kalimatnya adalah la'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang yang bersyukur. Dalam konteks ayat ini, apa yang perlu disyukuri yang paling utama? Nah, kalau tadi saya mengatakan takwa itu kaitannya dengan puasa, dengan siamnya, di ayat 185 ini yang ditutup dengan la'allakum tashkurun, itu bicara awalnya adalah tentang Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya apa? Yang patut untuk kita syukuri ini adalah adanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Makanya disebut mukjizat Al-Quran, itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ya, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali Al-Quran itu dengan kalimat hamdalah. Kan bismillah itu menurut sebagian pendapat dia adalah awal setiap surah. Tapi di dalam Al-Fatihah sebagian pendapat mengatakan awal ayatnya itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Di situ kenapa Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali dengan kalimat alhamdulillah ini ialah karena memang Al-Quran ini adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, sehingga patut kita untuk bersyukur atas nikmat Al-Quran itu. Nah, Ramadan yang baru kita lalui ini, kita kan dekat dengan Al-Quran. Harusnya kita bersyukur atas nikmat Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau tanpa Al-Quran itu kita akan menjadi manusia-manusia yang sesat, manusia-manusia yang tidak mengenal hakikat hidup. Makanya di dalam surah Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap hari Jumat itu, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surah Al-Kahfi itu di ayat yang pertama dengan mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Memangnya siapa Allah itu? Alladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya itu
maksudnya kepada Nabi Muhammad apa yang diturunkan? Al-kitab, kitab Al-Quran, yang tidak kita mendapatkan di dalamnya itu satu kebengkokan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya pasca Ramadan ini kita bersyukur. Bukan saja bersyukur atas nikmat-nikmat materi, nikmat-nikmat harta yang kita dapatkan, tapi ada satu nikmat yang tidak boleh kita lupakan untuk kita bersyukur kepadanya, adalah nikmat Al-Quran. Ya. Ini yang kemudian sering kita lupa. Artinya ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita, alumni Ramadan itu mesti dekat-dekat dengan Al-Quran. Alumni Ramadan itu mesti menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Bayyinatin minal huda, sebagai penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut, dan juga menjadikan dia sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sudah pernah menjelaskan Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, makanya disebut Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Al-Quran ini mulia sehingga apa saja yang melekat pada Al-Quran itu menempel dan ada kaitannya dengan Al-Quran, maka dia juga akan mulia. Ya, akan mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita ketahui Al-Quran ini dai yang maha mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Siapa malaikat yang membawa, menyampaikan wahyu Al-Quran itu? Malaikat Jibril. Maka jadilah malaikat Jibril menjadi pemimpinnya para malaikat, dan malaikat-malaikat lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Kenapa malaikat Jibril menjadi mulia? Karena Al-Quran. Wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin nabi dan rasul, manusia terbaik. Karena apa? Karena beliau ada Al-Quran pada diri beliau. Bulan Ramadan dipilih sebagai bulan terbaik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan itu. Ada satu malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi lebih istimewa? Karena pada malam itu diturunkan permulaan Al-Quran yang kadarnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka semua yang melekat dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Malaikat yang dekat dengan Al-Quran mulia, Nabi yang dipercayakan Al-Quran kepadanya mulia, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya mulia, malam yang diturunkan pada malamnya menjadi malam kemuliaan. Dan kita juga kalau ingin mulia, jangan pisahkan, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bukan jadi yang pandai mengajarkan Al-Quran, jadilah kita orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Bukan saja mempelajari bacaannya, tapi seperti yang kita lakukan malam ini juga, mempelajari kandungan-kandungan hukum, ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Itu juga bagian daripada mempelajari Al-Quran. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ikut andil kita di dalam Al-Quran. Ketika kita melihat, ya, masih banyak kaum muslimin yang jauh dari Al-Quran. Seringlah kita dapati data, ya, di Indonesia ini memang mayoritas umat Islam, ya. Mungkin data, anggaplah misalnya, saya tidak tahu data pastinya, tapi kurang lebih misalnya 80 sampai 85% itu umat Islam. Pertanyaannya, dari 80 sampai 85% itu berapa yang bisa baca Al-Quran? Dari yang bisa baca Al-Quran itu berapa yang paham isi Al-Quran?
masih jauh ternyata. Nah, oleh sebab itu kita harus ikut andil menyebarkan pemahaman Al-Quran ini kepada umat manusia, kepada umat Islam khususnya. Kalau kita tidak bisa, ya kita ikut mendukung. Guru-guru TVA yang mengajarkan di masjid-masjid kita dukung. Dai-dai kita yang ke pedalaman mengajarkan Al-Quran kita dukung. Ya, karena masih banyak, Pak. Saya kemudian sedih. Mungkin ada sebagian yang kalau melihat di Facebook ini tidak jauh terjadinya. Ada pengobatan yang dilakukan seorang pastor, saya lupa nama pastornya, di Facebook diliput, ya, itu orang berbaris, Pak. Ini kejadian di Balikpapan, ya. Itu yang datang di situ mau minta kesembuhan, ya, kalau dalam bahasa yakin, Bu, ya, minta kesembuhan kepada Yesus. Itu umat-umat Islam banyak yang berjilbab, banyak yang ini, ada yang datang dari Bontang, ada yang datang mungkin Samarinda juga banyak, ya. Artinya mereka belum mengenal ajaran Al-Quran ini dengan baik. Sedih kita, ya. Tapi ya gimana, kita mau sedih, ya, mau kemudian marah juga itu kontraproduktif. Yang harus kita lakukan adalah, ya, membina, menyebarkan dakwah ini, ya. Termasuk yang sekarang saya dan beberapa teman-teman lakukan adalah, ya, konsens di pembinaan mu'alaf. Selain tentu pembinaan warga muslim yang asli juga ini perlu, dan ini kan sudah kita lakukan. Pembinaan mu'alaf ini mesti kita lakukan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena seringkali mereka kemudian masuk Islam, kemudian tidak ada yang membimbing, ya. Kemarin saya ke Basnas, ya, diskusi dengan pimpinan Basnas yang ada di Kaltim. Ini memang problematik, Pak, persoalan mu'alaf ini, ya. Salah satu pimpinan itu mengatakan di Samarinda ini aja di Masjid Raya itu berapa ribu yang sudah diislamkan, di Islamik itu berapa yang sudah diislamkan, tapi pembinaannya kita tidak bisa melacak setelah itu. Mungkin yang dasar ilmunya bagus, pendidikannya mapan, bisa mencari, bisa belajar sendiri, ya alhamdulillah. Tapi tidak sedikit juga yang kembali. Bahkan kami sedih dapat cerita di suatu kampung ada warga itu yang mudahnya berganti-ganti identitas itu, ya, itu dengan bantuan. Maksudnya apa? Tergantung nih, ini pihak gereja yang bantu, ya mereka akan jadi Kristen. Nanti kalau ada korban bagi daging lagi, pakai jilbab lagi, Pak, ya, Islam. Besok begitu terus. Makanya saya menyampaikan, kita tidak boleh juga memanjakan sedikit-sedikit. Kalau pembinaan mu'alaf itu harus ada santunan, harus ada pembagian zakat. Tidak, ini harus kemudian pembinaan yang lebih mendidik, yang lebih edukatif. Nah, kalau untuk awal, saya biasanya begitu, untuk awal ibaratnya menyapa, bolehlah kita bawa oleh-oleh untuk mereka. Tapi pasca itu harus ada pembinaan rutin, ya. Nah, ini kita sudah menempatkan dai di beberapa tempat, ya, mudah-mudahan ini yang bisa dilakukan untuk mengembalikan umat ini kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini nikmat besar, makanya harus kemudian kita bersyukur. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang pertama kan bertakwa, yang kedua bersyukur atas nikmat Al-Quran, yang ketiga kita adalah la'allahum ya'syudun, semoga mereka itu mendapatkan petunjuk. Nah, yang unik di sini, mendapat petunjuk itu apa kaitannya dengan ayatnya? Kalau tadi bersyukur dengan Al-Quran, mendapat petunjuk ini apa? Di ayat 184 mendapat petunjuk ini dengan doa. Kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, jawablah, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepadaku. Artinya apa? Kita disuruh minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa.
Saya sering menggambarkan begini. Saya sering menggambarkan begini. Al-Quran telah menginformasikan, Allah menginformasikan kepada kita bahwa manusia ini sifatnya dhaif, manusia ini lemah. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh bersandar kepada sisi-sisi kemanusiaan kita saja. Sebab kalau kita ngandalkan sisi kemanusiaan kita saja, ya, nggak bisa apa-apa, nggak berdaya kita, Pak. Makanya kalau keluar rumah, apa zikir yang dituntunkan Nabi kepada kita? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali daya upaya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah, tidak boleh menyandarkan kepada sisi-sisi kemanusiaan kita. Bagaimana supaya kita kuat? Harus bersandar kepada yang maha kuat. Siapa yang maha kuat itu? Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh pandemi yang terjadi ini, ya, yang ada di depan mata kita ini. Kan kita seperti tidak dibuat berdaya. Maka kalau kita menyandarkan sisi kemanusiaan kita, ya betul-betul kita tidak berdaya. Saatnya ini kita harus kembali kepada yang maha kuat. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hikmah itu, ya. Kita harus kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal, paling tidak kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya. Jangan hanya kemudian pada sisi-sisi kemanusiaan kita. Nah, bagaimana kita minta petunjuk kepada Allah itu? Bersandar kepada yang maha kuat itu dengan doa, ya. Dan doa itu senjatanya orang mukmin, ya. Doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Nah, kita kadang-kadang kan sudah mentok biasanya baru kembali ke Allah, ya. Sudah usaha sini, usaha ini mentok, sholat tahajud minta sama Allah. Alhamdulillah kalau masih ingat Allah. Tapi yang paling bagus itu adalah sebelum kita memulai sesuatu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita melakukan sesuatu, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita melakukan sesuatu, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tradisinya ulama-ulama yang saleh, generasi sahabat dulu, jangankan persoalan yang besar, Pak, persoalan yang kecil pun mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat itu disebutkan urusan tali sandal yang putus, mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi banyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan, ya. Makanya kalau di dalam berusaha itu sudahlah kita lakukan yang terbaik, ya, minta kepada Allah bimbingan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jaminan Allah Subhanahu wa taala kan jelas. Ya, ujibud da'watad da'i idza da'an. Kalau dalam ayat lain itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan menjawab doa kalian. Nah, ini dulu pernah kita sampaikan, materinya pasti dijawab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengulang kembali, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya mekanisme di dalam mengabulkan doa itu. Kita menjelaskan waktu itu, yang pertama ada ini di dalam hadis dijelaskan, satu, Allah mengabulkan itu langsung diberikan apa yang diminta di dunia itu. Apa yang kita minta di dunia kemudian diberikan. Yang kedua, tidak diberikan yang kita minta, tapi dijadikan sebagai simpanan pahala di akhirat nanti. Yang ketiga, tidak diberikan kita yang diminta, tapi kita dihindarkan dari keburukan-keburukan, dari bahaya-bahaya.
Kalau contoh ya sudah masuk ya. Nah, jadi itu. Jadi pasti dikabulkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ayat yang keempat, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Itu kaitannya apa dengan waktu? Yas'alunaka ahillah. Artinya orang yang beruntung itu adalah orang yang disiplin dengan waktu. Dan Ramadan telah mendidik kita bagaimana kita sangat disiplin dengan waktu. Nah, itu ya 4 hal yang bisa kita capai. 1, kita bertakwa. Yang kedua, kita bersyukur dengan nikmat Al-Quran. Yang ketiga, kita mendapatkan petunjuk melalui doa-doa kita. Yang keempat, kita beruntung dengan disiplin kepada waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjutkan materi kita yang lain pada malam Sabtu yang akan datang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIB Dakwah, kirim ke 0811 586 1331.